taking possession with Irvin, whips the ball across again, and a brilliant save from Paes. Looked as though it was going to be blocked initially. The power on the shot took it through, and Martin Paes was there to make the save. Martin Paes. Tahu yang nendang siapa? Si Dosri. Dosri itu sekelas si Messi. Kata Martin, ya Messi tiap hari kok tangkisin penaltinya, apalagi lo. Tim nasional Indonesia secara dramatis berhasil mengimbangi Australia tanpa gol pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang baru saja digelar. Keberhasilan timnas Indonesia yang berperingkat 133 FIFA menahan seri Australia yang berperingkat 24 FIFA menjadi yang pertama sejak 2009. Sosok Martin Paes layak dinobatkan sebagai pahlawan ketika timnas Indonesia menahan imbang Australia pada laga itu. Berkat Martin Paes, Australia yang memiliki belasan peluang harus gigit jari. Timnas Indonesia pun bisa mendapatkan 2 poin dari 2 laga pertama ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebaliknya untuk Australia, anak asuh Graham Arnold harus puas hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan saja. Meski hanya hasil imbang, timnas Indonesia sudah memperbaiki penampilan mereka dibandingkan dalam pertemuan terakhir kontra Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Kala itu, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-4. Timnas Indonesia sebenarnya mampu meladeni Australia. Beberapa peluang diciptakan pasukan Sintayong yang membahayakan pertahanan Australia. Namun sayangnya finishing jadi masalah utama skuad Garuda. Hal ini tentu berbeda dengan Australia yang mampu membuat shot on target. Namun aksi-aksi gemilang dari Bang Paes sangat membuat supporter di GBK merasa cemas sekaligus tenang. Paes mampu menahan gempuran-gempuran Australia. Bahkan pelatih Australia Graham Arnold terlihat frustasi dengan apa yang dilakukan Martin Paes. Hingga akhirnya skor tak berubah sampai akhir laga. Usai pertandingan pun Martin Paes keluar sebagai man of the match. Martin Paes. Tahu yang nendang siapa? Si Dosri. Dosri itu sekelas si Messi. Kata Martin, ya Messi tiap hari kok tangkisin penaltinya, apalagi lo. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berposisi sebagai bek yaitu Messilgras mengungkapkan kisah uniknya bersama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, peristiwa tak terduga ini melibatkan media sosial dan sempat membuat Messilgras bertanya-tanya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube KRTV 2 tahun lalu, Messilgras menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami kejadian di-unfollow oleh Sintayong di Instagram. Pemain FC20 ini mengaku terkejut dengan tindakan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Lebih lanjut, Messilgras mencoba menganalisis situasi tersebut. Ia menduga bahwa mungkin saja Sintayong merasa tidak dibalas followannya di Instagram. Saya tidak tahu pasti alasannya apa, saya pikir mungkin itu alasannya, tapi saya tidak yakin, ungkap Messilgras sambil tertawa. Meski begitu, ia tetap merasa senang karena kini telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah membuka jalan bagi Messilgras untuk memperkuat skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan dapat memperkaya opsi permainan Sintayong dan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Sejak tahun 2021, nama Messilgras sudah senter terdengar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berdarah Indonesia Belanda ini masuk dalam radar naturalisasi PSSI bersama beberapa nama lainnya. Meski sempat mencicipi atmosfer sepak bola Belanda bersama tim U21, Hilgers akhirnya mantap memilih untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan skuad Garuda tentu saja disambut antusias oleh para penggemar. Pasalnya, pemain kelahiran Amersport ini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, yakni 7 juta euro. Angka ini menjadikan Hilgers sebagai pemain Indonesia termahal saat ini, melampaui nilai pasar Tom Haye. Dengan postur tubuh yang mencapai 1,85 meter, Hilgers mungkin terlihat tidak terlalu menjulang jika dibandingkan dengan bek tengah lainnya di Eropa. Namun, kekurangan dalam hal tinggi badan ini berhasil ia tutup dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Statistik mencatat, Hilgers merupakan pemain 20 dengan jumlah tackle dan intercept terbanyak musim lalu. Kemampuannya dalam memutus serangan lawan menjadikannya sebagai salah satu bek tengah yang paling diperhitungkan di Eredivisie.
Selain itu, Hilgers juga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membangun serangan dari belakang. Ia sering kali memberikan umpan-umpan progresif yang akurat untuk memulai serangan. Kehadiran Hilgers di lini belakang timnas Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan juga memberikan kontribusi positif dalam membangun serangan. Dengan bergabungnya Hilgers, Sintayong semakin memiliki amunisi yang lengkap untuk membangun skuad Garuda yang solid dan kompetitif. Bek tengah berusia 23 tahun ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia di masa depan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Contoh nyatanya adalah keberhasilan skuad asuhan Sintayong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi skuad Merah Putih, lolos ke babak ketiga sekaligus memastikan diri meraih tiket ke Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Hebatnya lagi, timnas Indonesia tak sekedar partisipan di babak ketiga. JZ dan kawan-kawan mengawali fase itu dengan menahan imbang tuan rumah Arab Saudi beberapa waktu lalu. Tak hanya performa di lapangan, timnas Garuda juga mengalami perkembangan dari hal market value alias nilai pasar. Berdasarkan update terakhir Transfermarkt di September 2024, timnas Indonesia menembus posisi 10 besar nilai pasar tertinggi di Asia. Nilai itu jauh di atas negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam berada di peringkat ke-17, Thailand di peringkat ke-19, dan Malaysia berada di peringkat ke-20 besar. Negara-negara besar lain yang di bawah Indonesia adalah Irak di peringkat ke-11, serta Cina di posisi ke-12. Indonesia masuk ke dalam 10 besar di Asia dengan peringkat ke-9 dan total nilai pasar sebesar 16,73 juta pound sterling. Jepang terus memegang total nilai pasar tertinggi di Asia sebesar 276,13 juta pound sterling, diikuti oleh Korea Selatan dengan 168,53 juta pound sterling dan Iran sebesar 46,35 juta pound sterling, ujar akun Instagram Se-Asia Goal. Kiper timnas Indonesia Martin Paes secara mengejutkan mengungkapkan watak asli Sandy Walsh yang menjadi teman sekamarnya selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes menjadi sosok pemain debutan timnas Indonesia usai FIFA mengesahkan perpindahan federasinya dari Belanda ke PSSI pada 18 Agustus 2024 lalu. Kiper FC Dallas itu kemudian menjalani debutnya bahkan diturunkan sejak awal pada laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi di King Abdullah Stadium pada Jumat lalu. Selama mempersiapkan laga di kualifikasi Piala Dunia kontra Arab Saudi dan juga Australia, Martin Paes kedapatan berada satu kamar dengan Sandy Walsh. Kiper berusia 26 tahun itu pun mengutarakan pendapatnya soal Sandy Walsh usai berada satu kamar dengan pemain yang berkarir di Liga Belgia tersebut. Martin Paes mengakui jika Sandy Walsh merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang baik dan lucu. Menurutnya, Sandy Walsh juga merupakan pemain sangat berjasa dalam merangkul pemain yang baru bergabung dengan skuad Garuda. Orang yang luar biasa, orang yang baik dan lucu juga, dia sangat menyenangkan dan hangat. Dan dia juga merangkul setiap pemain yang baru bergabung ke timnas, siapapun itu, ujar Martin Paes. Bahkan secara mengejutkan, Martin Paes juga ditantang melakukan jongkok challenge setelah ditantang oleh Sandy Walsh. Pada akhirnya Paes pun melakukan hal itu dan dia pun cukup berhasil dengan ospek yang diberikan oleh Sandy Walsh tersebut. Sebagai informasi, jika Sandy Walsh adalah pemain yang ditugaskan untuk merangkul para pemain baru yang datang ke Indonesia. Hal itu sempat diutarakan manajer timnas Indonesia Pak Sumarji.